Kemarau salah satu pulau yang melegenda karena ceritanya berasal dari kota Palembang. Kisah cinta antara putri Raja Sriwijaya yaitu Siti Fatimah dan putra Raja Tionghoa yaitu Tan Bun An. Sebuah pulau yang menyimpang cerita unik, juga sebuah pulau yang terdapat vihara Cina yang disebut kelenteng Hong Qingbyo. Melegenda karena uniknya yaitu tidak pernah sekalipun tenggelam atau terendam meskipun air sungai Musi sedang pasang. Pada zaman dahulu, kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang ialah suatu kerajaan yang pernah didatangi seorang pendagang dari Tionghoa. Kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan kerajaan Sriwijaya ialah kapal Tan Bun An. Pada saat itu, Tan Bun An mendatangi istana untuk mendapatkan izin berdagang di Palembang. Raja Sriwijaya yang menyukai keuntungan dan kekayaan pun mengizinkan Tan Bun An untuk berdagang dengan syarat bahwa 20% keuangan hasil berdagang akan dibagikan kepada raja. Tan Bun An pun menyetujui dan mulai berdagang. Waktu berlalu hingga raja pun terfikir bagaimana agar ia bisa menikmati keuntungan hasil dagang Tan Bun An sepuasnya. Pun menyetujui dan mulai berdagang. Waktu berlalu hingga raja pun terfikir bagaimana agar ia bisa menikmati keuntungan hasil dagang Tan Bun An sepuasnya. Raja memanggil Tan Bun An ke istana dan menawarkan pernikahan dengan putrinya yaitu Fatimah. Awalnya ia ragu karena adanya perbedaan keyakinan tersebut. Namun akhirnya itu bukan menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan hubungan sampai ke pernikahan. Setelah itu, Tan Bun An membawa Siti Fatimah ke negara asalnya untuk meminta restu kedua orang tuanya. Sesampainya di Tionghoa, ternyata kedua orang tua Tan Bun An merestui hal tersebut dan memberikan 7 guci sebagai hadiah pernikahan anak dan menantunya. Kemudian mereka kembali ke Palembang. Pada saat mulai memasuki perairan Pulau Kemarau, saat itu Tan Bun An tidak sengaja melihat sayuran pada guci yang menjadi hadiah tersebut telah busuk. Sayuran pada guci yang menjadi hadiah tersebut telah membusuk. Membuatnya tak ragu untuk membuang guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Namun, pada saat hendak membuang guci terakhir, guci tersebut malah terjatuh di lantai kapal dan mengeluarkan emas yang tersembunyi di dalamnya. Terasa bersalah kepada orang tuanya, Tan Bun An bersama pengawalnya akhirnya memutuskan untuk terjun, mengambil kembali hadiah tersebut. Waktu berlalu, namun keduanya tak kunjung muncul, membuat Siti Fatimah resah dan memutuskan untuk menyusul dan terjun. Sama halnya dengan Tan Bun An dan pengawalnya, kini Siti Fatimah pun tak ikut kunjung muncul. Sejak kejadian itu pun muncullah gundukan tanah yang seperti menandakan bahwa itu adalah makam mereka.